ini luar biasa. Apa namanya? Ya santai. Betul apa namanya? Ini bagian momen hari ini tuh banyak pelajaran yang saya dapat. Terus Pak, yang tadi sih masih banyak sebetulnya masih banyak. Ini mau ada satu tapi kalau nanti kapan lagi tuh Pak? Iya, boleh. Ya 10 menitan di Nah, terus kan cukup tuh. Insya Allah cukup lah, mudah-mudahan cukup. Saya lihat dulu ya. Aman. Nah, kan tadi dari saham itu Bapak pernah jadi intinya masa tersulit di saham itu tahun itu Pak 2008. Enggak pernah lagi waktu itu. Setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu enggak. Setelah itu jadi saya lebih hati-hati kan. Ya. Lebih hati-hati. Saya diujinya tahun 2018. Kemarin Setelah ada syariah saham, setelah mulai dikenal ya. Itu 2018 saya diuji dengan ada yang nanam modal. Oh yang waktu itu ya. Jadi ceritakan Sampai berapa? 100 miliar. Orang Indonesia. Orang Indonesia tapi kerja di luar. Sampai 100 M. Tapi nggak diambil. Belajar dari masalah. Dan saya jadi kadang ini Pak, jadi di bisnis itu atau di usaha ya, karena saya kan mau usaha sih. Pak Yoyo pasti tahu lah. Saya nggak bisa 100% bisnis. Betul. Saya lebih bawa bahasa lapangan dibanding bisnis tadi. Jadi ketika saya berpikir bisnis, itu saya berdoanya gini, ya Allah berikan saya sesuatu yang baik dan berkah, bukan sesuatu yang untung. Karena untung udah minang, untung udah sering, tapi untung kan belum tentu berkah. Berkah. Jadi kalau misalnya saya ada kemungkinan akan mendapatkan sesuatu yang tidak berkah, tolong hindarkan itu atau tolong jauhkan itu. Iya. Istiqoroh dipakai di situ di bisnis. Nah, makanya ketika orang yang lain, saya bilang ke tim saya itu jangan diambil. Tim saya kan agak protes, Pak, masa sih nggak diambil gitu. Saya bilang, ya intuisi saya, perasaan saya nggak enak gitu. Bisa cukup begitu aja, perasaan saya nggak nyaman dan hasil istiqoroh saya kurang baik. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya setelah itu turun. Oh, pastikan dulu lagi Pak, nggak jauh beda kan? Polanya 2018 saya ditawari, saya bilang. Dan uniknya yang nitip itu, ya nanti kalau siap nanti kita hubungi lagi. Dia tetap mau gitu. Kita tolak. Tahun berikutnya kan Covid Pak. Iya, 2020 kan. Sekarang tuh masih ada Pak. Sekarang itu dari tertingginya itu sudah minus pernah 40%. Jadi sebetulnya pola gagal itu sama ya Pak, sama dulu. Betul kan? Kalau mau ikut ya seperti dulu gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa ada salah satu tokoh yang saya ikuti ya, jadi panutan juga. Jadi memang beliau pernah berpesan bahwa pada dasarnya katanya pola semesta itu selalu sama kan, termasuk dalam bisnis, dalam hal apapun. Jadi yang lebih penting itu kita mengenal dulu si pola itu gitu. Jangan sampai karena memang sisi momen atau titik anjlok lah, karena kadang itu tidak pernah jauh daripada yang pernah terjadi masa lalu kan. History repeat itself. Sejarah itu berulang. Nah itu dalam berbagai pasti kan seperti itu. Justru kalau kita, nah ini salah satu keberuntungan mungkin buat Bapak, karena dulu tahun 2008 pernah mengalami hal itu. Andai nggak pernah mungkin Pak akan diambil. Dan itu lebih menggelinding, lebih kan pandemi dunia. Iya kan, dulu kan regional. Itu hanya Amerika semua kan ya. Sekarang pasti nah itu manfaatnya. Jadi kadang pada akhirnya kita sudah terus-menerus belajar untuk membahagiakan orang, belajar untuk berbisnis itu kan membahagiakan orang, karena kita menghidupi banyak orang juga gitu. Nah pada akhirnya yang saya yakin itu yang lebih menentukan itu kadang intuisi, bukan lagi perhitungan matematis. Betul. Jadi ini nggak nyaman. Nah jadi makanya penting, saya sering bilang ke teman-teman, saya itu lebih dulu belajar sufisme dan tasawuf daripada saham. Maka mungkin saya berbeda dengan yang lain. Saya lebih bisa mengontrol keserakahan saja, gitu. Karena saya pernah ditegur oleh Allah ketika serakah. Jadi sekarang lebih hati-hati, dan tawaran harta itu tawar. Iya, tawar. Jadi mau dipuji, mau dicaci, tawar. Saya di sini dipuja, di sini diinjak-injak, saya tawar. Betul. Jadi ketika saya sudah merasakan tawaran hidup, apapun juga santai. Iya. Santai, di jalannya santai. Dia bisa bolak balik capek, gitu. Tapi saya sampai ngomong ke Pak Heri itu, dan saya sama Pak Heri juga sambil isak gitu, nangis itu.
Memang saya mas sekarang sudah sadar, boleh jadi Allah itu ridhonya saya di sini. Setelah itu saya jadi ringan. Pernah mikir lagi lah. Sebelumnya pasti saya mikir anak saya ditinggalin, orang tua saya juga sering kan kapan pindah, kan itu juga ya tugas kita juga membahagiakan mereka. Betul. Saya tuh sampai pernah mau berangkat ke sini juga bilang sama ayah saya waktu sholat subuh itu, Kang jangan ke Tanggerang, sekarang ke Kanwil urusin tuh Bekasi. waktu itu pernah ya. Ternyata pas ke sana apa namanya? Ditolak, balik deh. Terus kata ayah saya sekarang udah nggak penasaran lagi gitu, besok ke Tanggerang lagi. Cuma penasaran dong, ternyata ditolak ya udah. Nah, jadi ketika kita sudah menikmati dan menyadari bahwa Allah itu selalu memberikan hakikat buat kita dimanapun, tugas kita menikmati. Kalau udah menikmati mah justru masalah itu atau ketidaknyaman itu ya muncul ketika pikiran kita itu ada di masa depan yang belum tentu terjadi gitu nggak? Sebenarnya masa depan boleh saja Pak punya mimpi, nggak apa-apa kan kalau sampai situ kan. Yang tentu kita jadi gini Pak, pembunuh doa itu pikiran. Alhamdulillah saya punya mobil, mana menang mobil, nah itu kan bunuh Pak. Alhamdulillah saya bisa menikah dengan mudah, gimana cara? Jadi sebenarnya yang membunuh doa kita itu kita sendiri. Karena Allah itu pasti memberi Pak. Cuman ketika misalnya gini Pak, ketika sekarang masih online nih, kita mesen misalnya beli HP hari ini, apakah hari ini juga dapat? Kalau nggak COD ini misalnya di Tangerang beli di Jakarta, pasti kan butuh waktu di pack dulu, di store dulu, di bayar dulu gitu, baru dikirim. Nah Allah juga seperti itu. Ya Allah saya mau ini. Alhamdulillah saya ini yang kayak disiapin enggak? Betul. Karena gini Pak, ketika saya di tahun ini misalnya menyatakan melamar, saya ditolak, tapi kenapa di tahun berikutnya justru saya yang melamar? Karena mungkin waktu saya menyatakan lamaran itu Allah belum mempersiapkan apa-apa. Tapi ketika saya yang melamar, bahkan yang tidak siap jadi siap. Tanggal 29 saya sering cerita ini kan tanggal 29 saya masih akreditasi, 30 saya melamar malah dia akan nikah. Nah itu kan bicara Allah mau di mana aja kalau tadi utang bisa dibayar. Utang tadi jangan dikonang bayar utang ke bank gimana ya kita sebagai PNS harus bayarnya akhirnya lunas. Jadi balik lagi di solusinya, kita membatasi solusi sebetulnya. Betul. Padahal Allah memberikan yang tadi itu kan apapun gitu. Saya kan sering nulis tuh, gaji itu terbatas, rezeki itu terbatas. Iya, betul. Itu sebenarnya membangun mindset kan. Iya. Saya mah nggak pernah ngebatasi income. Jadi jangan sirik kalau misalnya saya income-nya banyak Pak. Kenapa? Saya bukan dari sini aja. Kadang saya dari keinget Pak Heri aja Pak, ini Pak udah cair atau misalnya ada notifikasi gitu. Mamsi udah dicek belum? Jadi kadang yang lebih tahu itu bendahara gitu. Saya mau apa aja gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi saya justru yang enak itu kan kayak gitu, kita ngarep gitu tiba-tiba ada luar biasa Pak. Nah, jadi perjalanan sampai bisa kayak gitu kan panjang pasti. Kalau pastilah kalau kita terjun ke ekonomi, mau nggak mau kita pasti pernah ada di titik nadir pasti ya gitu. Satu lagi Pak, pertanyaan dari saya mungkin yang tadi kan saham sudah kan secara umum intinya kita gampang itu. Yang membedakan saham biasa dengan saham syariah itu apa Pak? Oke, sebenarnya itu lebih ke kriteria saja Pak. Itu lebih ke kriteria dan itu bisa berubah setiap 6 bulan sekali. Karena kriterianya di kita itu kan ada 2 perusahaan syariah itu. Ada perusahaan syariah yang aktif menyatakan di ADART-nya konstitusi apa namanya istilahnya mekanisme ekonomi syariah. Ada yang pasif. Kalau yang pasif itu dinilai dengan kriteria. Kalau yang aktif itu ya BSI, kemudian Bank BTPN Syariah, itu kan ada jelas dalam ADART. Sisanya itu ada penilai 6 bulan sekali review. Misalnya TLKM nih utangnya ribanya dikit, non halalnya dikit, boleh ditoleransi. Jadi kita memang agak toleran untuk masalah kriteria karena kita kan masih dibangun industrinya. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada at-tadarruj fi tashrih wa tahap. Tidak langsung bisa 0% ya bisa. Jadi tetap masih ada yang bisa kita toleransi lah. Itu aja sih Pak. Jadi bedanya sih cara mudahnya teman-teman tinggal cek aja daftar bank syariah. Pasti muncul dan biasanya ke blog saya kalau mau daftar langsung di web Bapak juga bisa langsung bisa. Jadi kalau mau daftar misalnya klik aja mulai saham. Jadi kita itu syariah saham itu punya anak-anak website Pak, bukan anak usaha ya, anak-anak website. Jadi kalau globalnya syariahsaham.com.
Nah, untuk yang edukasinya ada sahamsyariah.id. Untuk yang misalnya platform yang milenialnya ada syariahsaham.id. Untuk membuka akunnya ada mulaisaham.com. Untuk laporan keuangan dari kopsaham.com. Itu kita saya beli. Itu semua beli. Karena kalau dalam bisnis digital, website itu aset. Asetnya kan itu digital. Iya. Kita kan kemarin alhamdulillah di kawasan ngomong ya maaf sih komisaris ya, kita emang di bulan kemarin kita jadikan PT udah jadi jadi Syariah Saham Indonesia Syariah Saham itu sekarang sudah jadi perusahaan terbatas, dan karena saya udah inilah mengantarkan gitu, jadi saya tunjuk direkturnya orang lain, teman saya nggak bisa saja pengawas lah gitu. Tapi kalau untuk belajar saham mungkin bisa intinya kan dari saham, intinya tentang saham syariah sudah ditulis di buku Sari Kelapa kan Pak? Nah jadi buat teman-teman ya yang mau tahu tentang apa tuh saham secara jelas gitu, ataupun apa sih bedanya saham syariah dan saham, itu ada di buku yang sudah dibuat oleh Bapak Amsi. Namanya buku Sari Kelapa. Sari Kelapa itu saham syariah kelas pemula. Saham syariah kelas pemula. Itu baru seri 1 ya Pak? Baru satu apa? Baru seri ke-1. Seri ke-1, tapi alhamdulillah cetakannya sudah ke-3. Masya Allah. Jadi dalam 7 bulan kita cetak 3 kali. Itu pun bukan Bapak yang mengajukan kan? Bukan. Tapi malah Gramedia yang minta ke Bapak. Dan ini juga teman-teman kalau mau beli buku itu jangan khawatir dibajak. Ya. Karena yang ngebajak itu kan tidak. Karena saya pun sebagai penulisnya teman-teman nggak ngambil royalti. Kebangetan 100% royaltinya disedekahin gitu. Semua. Jadi dari income buku enggak saya nggak ngambil. Jadi saya namanya nama saya nih, tapi uangnya langsung saya buat dari dana pesantren. Kenapa? Karena bagi saya royalti itu kan pasif income. Tapi saya nggak mau sekedar pasif income. Tapi amal jariah. Nah, kalau saya belum bisa banyak beramal, ya minimal dari buku itu. Ya sedekah ilmu, sedekah harus kita serakah. Kalau dalam amal harus serakah. Betul. Kalau dakwah harus serakah. Harus dibiarkan mengalir gitulah. Ya. Nah itu Pak ada mungkin ini salah satu hal penting juga yang bisa menjadikan motivasi buat teman-teman tentang awal pembuatan kan orang kan bikin buku baru ke Gramedia itu kan susah juga kalau langsung dia sendiri. Nah ini ceritanya sampai Bapak dulu malah diminta itu gimana Pak? Bapak diminta buat bikin buku. Oke. Fokus karya bukan kerja. Karya bukan kerja. Ya, saya tuh nggak pernah terpikir bisa bikin buku yang katakanlah orang bilangnya bestseller, karena di beberapa media dipajang dan saya menyaksikan langsung gitu kan, di best business, di bestseller gitu. Saya nggak pernah mungkin pernah bermimpi, tapi saya nggak pernah ngebayangkan seheboh sekarang lah gitu ya. Karena ya fokus saya nulis bikin karya sampai karena mungkin exposure-nya sudah mulai dikenal ya. Penerbit yang japri kan kami dari ini mau bekerja sama karena kami belum punya modal sampai gimana kalau, dan alhamdulillah saya itu dikontak sampai 3 cm. Jadi saya masih punya hancak ya dua buku lagi utang gitu Pak. Utang gitu ya. Orang lain kan sampai teman saya tuh bilang, Mas kok bagunya dari Gramedia gimana? Hazam Infandero bisa bilang saya nggak pernah ngajuin. Dia itu pernah ngajuin Pak ditolak gitu. Terus saya bilang, gimana tipsnya? Saya nggak punya tips. Nah mungkin ini yang dimaksud dengan kita punya teori dari lapangan. Kalau orang lain mungkin kita belajar teori baru ke lapangan. Nah ini satu hal Pak. Bentar ya nih. Karena kan yang lain tuh ngasih naskah, jadi nggak tahu yang lain mau wajar saja. Iya wajar. Jadi penulis dapat royalti. Iya. Sebenarnya saya kan umumnya kayak gitu kan? Ya gitu kan. Sementara saya ya diminta nulis royalti dikasih. Ada yang lucu kalau ada diskon saya beli Pak. Saya borong buat giveaway. Oh gitu, suka beli Pak. Kalau lagi diskon nih 20% saya beli 5, 10. Iya. Buat giveaway. Jadi saya itu ya penulis, ya editor, ya pembeli dan pembagi Pak. Pembagi betul. Gitu. Tapi kan jalannya emang gitu. Iya. Justru kalau kita kembali ke pribadi lagi, ke diri sendiri lagi kan. Sebetulnya apa dulu yang kita cari kan? Kalau memang yang kita cari itu adalah sebuah ketenangan, kenyamanan ya kita simpan lah. Tentang materi itu kita simpan dulu. Bukan berarti kita melupakannya, tapi untuk urusan rezeki mah insya Allah kan. Karena gini Pak, dunia itu sudah Allah jamin. Ya betul. Yang dijamin itu akhirat. Iya. Kita harus memastikan sebenarnya tidak pasti. Tapi dunia mah pasti dijamin, yakin. Belum dijamin. Nah, gimana caranya dunia sebagai jaminan akhirat? Nah itu betul. Ini mah segala klise, tapi kalau dimaknai itu santai Pak. Iya betul. Santai. Beyond the known-nya, di luar batas pemikiran manusia, kadang di luar batas perasaan, tapi
Allah yang membuktikan itu semua. Dan saya tuh pernah misalnya diamanahi ini sampai kemudian diambil lagi sampai semuanya cuma datang dan pergi. Seperti Justru kalau dia itu udah saya masalah intinya hati ya Pak. ya termasuk kepegawaian saya kan tipikal orang yang santai Pak. Mau naik kan kamu ya masih tahu lah saya. Betul Pak. Ya saya juga belajar sama Bapak belajar santai aja, tapi saya santainya justru kayak gini. Orang yang udah upload soal saya santai. Yang penting beres. Tapi alhamdulillah beres Pak. Jadi minimal itu sudah dapat ilmu santainya Pak. Tinggal ke cara penjalanannya bagaimana. Gini, saya tuh salut Bapak. Jalur itu punya potensi lebih dari saya dalam hal spiritualitas. Amin. Kenapa? Karena saya kasih tips ya, dan ini juga teman-teman nih. Kalau ingin jadi orang yang katakanlah disemudahkan, caranya adalah kita memudahkan orang lain. Ya. Satu, yang kedua kita merendahkan diri. Karena orang susah itu menurunkan ego. Betul. Kalau sudah egonya diturunkan, Allah itu gampang. Karena kita udah nggak jadi siapa-siapa dan bukan jadi apa-apa lagi gitu. Justru kita harus merasa bukan menjadi siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Karena itu akan jadi sekat. Tapi memang risikonya disebut gila itu pasti disebut gila dan orangnya aneh sih gitu pasti gitu. Tapi kalau paham dengan makna gila itu ya kita pengen gila itu. Iya. Karena memang ya itu tadi yang tadi kita harus belajar buat tidak menjadi siapa-siapa dan bukan seperti dan tidak punya apa-apa karena pada dasarnya kita ini juga ya kita apa gitu. Misalnya bilang, paham sih ngorakannya atau ngomong gitu kan gitu. Paham sih masih muda lah. Jangan dulu ngomong hal-hal yang sifatnya apa ya spiritual gitu. Misalnya karena ketika saya mulai menjadikan spiritual, yang material itu susah. Yang material itu susah nolaknya maksudnya. Betul. Jadi ketika kita melepaskan keterikatan dari hal yang material atau yang harta gitu, yang duniawi, justru dunianya yang mengejar. Iya betul. Kita yang sibuk dengan itu. Betul kayak gitu. Kalau umumnya kan kita yang mengejar dunia. Tapi kenapa nggak pernah mereka berpikir itu bahwa lebih enak dikejar dunia daripada mengejar dunia? Karena kan ilmu ya harus suka wal malu harus suhu gitu. Ilmu itu menjagamu, tapi harta itu harus kau jaga. Kita boga ilmu mah gampang mawa gitu. Iya, paham. Contohnya gini lah, saya bawa HP nih karena saya punya ilmunya tentang Gojek dan Grab kan cuma ringan bawanya aja. Iya. Tapi kalau saya bawa mobil, tempat parkirnya di mana, seterusnya gitu. Jadi dan harus dijaga Pak, harus dijaga gitu. Sebetulnya ada banyak hal yang lebih membuat kita mudah daripada kita memiliki gitu. Betul. Tapi ya mungkin karena yang itu ego atau memang kebutuhan. Jadi saya sekarang bisa juga juga memandangnya. Dulu emang saya suka gitu. Seperti saya misalnya, kan saya tuh udah lunas ke bank. Ada orang masih bank bilang saya nggak pernah komentar karena boleh jadi dia minjem itu wajib hukum. Betul. Boleh jadi dia misalnya sedang kepepet, lagi butuh, nggak ada lagi cara lain. Itu boleh, itu menggunakan bunga bank kayak aja boleh. Betul. Tapi meskipun saya sudah lunas ke bank, misalnya nggak lantas jadi orang yang bersemangat gitu anti riba, santai aja Pak. Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing dan saya menghormati itu. Iya. Di situ saya harus belajar banyak tuh di situ. Ya karena setiap orang kan prosesnya beda-beda. Ya. Mantap. Contohnya gini lah, Pak Jalur mungkin mengenal saya dulu itu orangnya meluap-luap. Kalau di rapat tuh paling meledak-ledak. Saya sekarang yang santai. Tapi selalu memberikan solusi yang tepat gitu Pak. Gak ada kepentingan. Buat apa tuh? Uang dari sekolah jadi kasih-kasih. Iya betul. Nah itu. Yang tadi perihal yang banyak orang bilang umur segini nggak pantas. Saya suka aneh, ada yang banyak lah yang bilang kayak gini, makanya tau mau Allah mau gimana. Aneh kan, justru kita kan kalau kita tidak pernah melibatkan Allah dalam hidup kita, justru kita semakin sulit. Ya udah ngomongin kan ayatnya ku Allah. Nah ini jadi pelajarannya banyak sekali. Aduh, ini luar biasa sekali Pak Amsi. Aduh, sampai ini kita menghabiskan berapa banyak waktu. Udah edit ya, tilu episode habis sih tanggal. Masih aktif, alhamdulillah. Yang saya takutin ini kayak tadi lagi. Kita lagi asik ngobrol, padahal bahaya kan, ngulang lagi bahaya. Oke, mungkin untuk di seri mudah-mudahan kita bikin lagi Pak nanti podcast. Jadi untuk sementara yang ini dulu. Ini saya ucapkan terima kasih buat Pak Amsi. Temanya masih banyak, jodoh aja. Segmen jodoh teh. Anaknya segmen loh. Kita ini karena membina jodoh dengan membina anak beda. Jodoh anak kayak punya misalnya mikirkan di tetangga, mikirkan apa. Ya, banyak. Jadi kita harus banyak serinya ini. Iya. Harus bikin playlist mungkin di sana. Bisa. Siap.
Oke, teman-teman, sahabat-sahabat bincang-bincang, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Jangan lupa juga Pak Amsi juga punya channel kan? Namanya apa? Mang Amsi. Mang Amsi. Jadi subscribe Mang Amsi. Yang itunya yang subscribe-nya 6,3K. Oi, 6,3 Pak. Alhamdulillah. Justru ini menyusul takut salah hasil. Jadi saya sebutkan bukan ini bukan sombong, bukan. Bisa salah, bisa ayat lain itu. Kan saya sering dipasukan sekarang. Betul. Seperti teman kita kan lagi di. Oh iya. Semoga saya Pak Agus Herda. Jadi salah gitu. Tapi kan, nah ini sedikit lagi Pak. Banyak subscriber itu juga bukan rencana kan, bukan khusus di situ, nggak ada niat. Fokus karya, bukan karya. Iya betul. Kalau sudah kita punya karya nanti datang dunia itu mengejar lain kayak gitu. Iya, fokusnya ke karya aja. Kayak Pak Jawa sekarang santai aja. Kalau ingin nanti lebih dekat dengan Bapak itu bisa lewat di mana aja Pak? Buat teman-teman yang ingin itu Mang Amsi. Ya. Kalau di Instagram Mang Amsi. Mang Amsi juga. Tapi Mang Amsinya Man_Amsi. Yang di Instagram. Nah, kalau Mang_Amsi. Kalau digabungkan ke situs porno Pak. Wah nama Pak Mang, kenapa sih Mang Amsi gitu? Soal nulis, saya bilang. Oh ada gitu? Ada Pak, coba cek aja. Mang Amsi dihijikeun. Jadi sekarang memang sering disalahgunakan sekarang. Tapi biasa kalau ada yang DM nanti bisa di mudah-mudahan ya bisa lebih dekat lagi sama Pak Amsi ya, terutama bagi kalian yang ya alumni mana ya? Kamu kangen lah. Betul. Terutama mungkin yang ingin Mang Amsi sudah nggak galak lagi gitu. Udah nggak sekarang udah, tapi saya alhamdulillah nggak pernah Pak. Sudah pernah ada berat pagar semua bagus. Di skor sungguh. Di skor dua yang lain mah di skor teh mau udah ujian teh 2 hari dan 1 minggu. Kita beberes. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kecerobohan. Mungkin ada bahasa yang tidak enak, tapi ya itu mah. Tapi aman. Sampai kalau anjrit gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.